Jadi aku ketok kamar nenek, pas aku buka pintunya nenek tuh lagi kayak gini aja, lagi ngeliatin tembok gitu. Terus tapi pas aku mau masuk dia tuh ngomong, tapi ngomongnya kayak nyanyi, ngomongnya kayak Nyinden. iya kayak nyinden gitu, pakai bahasa Jawa deh. Pas dilihat nenek tuh lagi gini, jadi ngomong sambil nyinden kayaknya ya, sambil mendayu-dayu gitu. Ngeliatnya ke atas gitu, pas sama mami dideketin, dia muntah, tapi jaraknya dari sini ke tembok itu tuh deket banget. Jadi dari sini agak jauh sih, dari sini ke sana. Tapi airnya aku yang keluar itu nyampe ke tembok itu. Jadi waktu dulu aku pernah ya, waktu kecil itu aku tidur, ya pada saat tidur itu aku mimpi, aku bangun tidur. Jadi tidur aku bangun tidur. Tidur di dalam tidur. Iya, aku bangun, terus aku buka pintu kamar, itu ada nenek-nenek pakai kebaya, terus disanggul sambil gendong bayi, turun dari tangga rumah aku. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Nah, santai Om. Santai kalau bisa sekarang ya? Bisa. Alhamdulillah. Om, sekarang kita lagi kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ada Kak Erika. Halo. Hai, halo. Alhamdulillah. Kabarnya sehat Mbak Erika? Sehat sih, kelihatannya sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya ya. Alhamdulillah aja dulu Om ya. Gimana kesibukan Kak? Kesibukannya kemarin itu aku baru selesai syuting Pabrik Gula. Pabrik Gula sekitar 1,5 bulan syuting. Jadi ini aku lumayan masih kaget Jakarta, ini baru banget pulang hari ini. Di daerah mana itu pabriknya? Syutingnya tuh di Cirebon, itu sekitar 8 hari kalau nggak salah ya. Terus abis itu kita move ke Yogyakarta. Cuman syutingnya di Pabrik Gula Gondang, Klaten. Oh, gitu. Deket Om ya? Ya rumahnya Mas Ami. Pernah ke sana? Pernah. Gimana rasanya? Dekatnya Klaten. Iya, bener. Kayak semua pabrik gula vibes-nya sama kan ya Kak ya? Iya sama, kebetulan itu udah 2 kali saya ke sana. Ke Gondangnya atau ke mana? Ke Gondangnya, karena syuting judul berbeda sih. Oh, lokasinya aja ya. Iya. Gimana tuh yang dirasain ketika syuting film? Gimana ya rasanya? Dulu tuh aku punya pengalaman lumayan kurang apa ya? Kurang menyehatkan sebenarnya, bukan karena syutingnya nggak sehat sebenarnya. Karena waktu yang dulu judul sebelumnya itu aku tuh sakit-sakitan syuting di sana. Tapi kebetulan pada saat COVID, jadi aku mikirnya itu sakit COVID. Gitu loh, udah dicek ke dokter segala macam, dicek baik-baik aja sebenarnya. Jadi selama aku syuting di sana badannya nggak enak banget, kayak lemas, capek, kayak gitu-gitulah. Udah balik ke sini, balik kemana? Balik ke Jakarta. Terus katanya ada yang nempel. Aku kan nggak ngerti yang kayak gitu-gitu kan. Ada yang nempel, terus ya dibantulah sama orang itu, anak indigo gitu. Terus abis itu dapat judul Pabrik Gula, syutingnya di pabrik yang sama di Gondang, Klaten. Ya udah, kejadian juga sama kemarin. Ketempelan juga, tapi lebih ekstrim sebenarnya kalau yang kemarin itu. Kalau yang judul sebelumnya itu kan cuma sakit ya. Maksudnya bukan cuma sakit, maksudnya kayak masih bisa beraktivitas gitu. Ya kemarin ekstrim tapi cuma sekali doang. Jadi tidak setiap hari selama syuting itu, jadi cuma kejadian 1 kali. Pulang selesai syuting jam 1-an, jam setengah 1 pulang selesai syuting, mandi, tidur, tiba-tiba jam setengah 3 pagi tuh kebangun. Tapi kebangunnya udah keadaan posisi badan tuh udah kotak-kotak. Menggigil gitu ya? Menggigil tapi under control gitu loh, badannya kayak udah kayak kejang. Lebih ke kejang sih sebenarnya, bukan menggigil. Terus gigi aku udah yang kayak katak. Gigi kita itu kan nggak bisa gini ya. Iya. Itu kan nggak bisa dipaksa. Gitu kan. Kalau kemarin itu gigi aku udah gitu. Nah aku mikirnya ini AC-nya kedinginan kali ya. Terus aku ke kamar mandi dulu, buang air kecil. Pas aku buang air kecil baru aku ngerasa badan aku tuh udah kerik gitu. Akhirnya aku balik lagi ke kasur, minta asisten aku matiin AC, masih nggak ngaruh. Akhirnya panggil dokter dan teman-teman telco semua. Mereka semua ada yang kayak, oh ya dokter. Aku mikirnya step, karena kunang-kunang, ngawang, hitam gitu. Terus besokannya baru dipanggil non medisnya gitu.
Dan ternyata ketempelan. Kalau itu aku nggak tahu ketempelan atau enggaknya, tapi dikasih air putih diminum langsung sembuh. Bukan sembuh ya, langsung biasa aja. Langsung minta syuting pada saat itu. Besok kan gue langsung minta syuting ya. Udah syuting ini udah seger. Gitu. Jadi itu tuh kondisinya berarti baru injekin kaki di gondangnya? Apa udah Enggak. aktivitas dulu? Udah, itu syuting hari berapa ya? Seminggu lebih ya, udah semingguan di pabrik itu. Kenapa tuh kira-kira? Bentar. Ngetrek? Enggak. Karena kan masih baru banget ini. Masih baru banget Mbak Erika gitu. Terus kalau ke gondangnya itu sebelumnya saya tanya Mbak, pertama kali yang kedua ini, pertama ke sana, lokasi yang dituju di mana? Apa di rumah yang besar itu, ada pohon beringin gede, atau ke dalam pabriknya yang ada itu roda gila gede-gede itu? Kalau kita tidak menggunakan rumahnya, Ya. jadi mostly kita syuting dari awal itu di pabriknya yang ada roda-roda itu Iya, yang iya, besar. Jadi awal-awal kita syuting situ, abis itu kita move ke pohon beringin yang di belakang. Oh iya. Nah Iya. yang aku itu setelah syuting di lokasinya di pohon beringin itu. Yang ada logonya di tengah itu. Iya. Oh iya. Berarti dekat sama tower air itu ya, yang Iya. tinggi. Oh iya. Iya. Depannya tower air. Tower air ya, iya. Ya berarti kalau entitas yang di situ saya kenal, dapetin. Sudah akrab ya. Iya. Iya. Udah akrab Entitasnya ya. ular. Ikut toh gitu manggilnya Om Hao aja, Om Hao. Gimana ini? Iya, kalau yang di situ entitasnya ular Mbak Erika, dia memang sensitif dengan perempuan. Yang sensitifnya itu ngelilit sama narik energi. Oh. Kita kan sumur bawahnya. Kita ada videonya ya. Ada videonya aku yang Iya, lagi nguak-nguak gitu. Iya, iya. Jadi kedinginan, jadinya aku yang kayak nggak bisa diem, badan aku langsung Dingin reptil. Oh. Oh. Tapi gini tuh kayak keluarin lidah. Iya, Siapa gue ya? iya, Ada videonya. iya. Reptil jadinya, dingin reptil. Itu kan sumur bor itu, turun sini kan lapangan lori yang kereta tebu itu. Iya. Nah, terus ini ada pohon beringin gede, ada logo di sini. Ini rumah-rumah kan bentuknya pertigaan. Di situ memang sensitif banget kalau ada perempuan baru yang datang masuk situ. Terutama yang sedang datang bulan atau yang sedang hamil. Karena pasti nyerap energinya. Karena ada dua ular yang berbeda kalau di gondang. Yang pertama yang di cerobong, yang kedua yang di tower. Kalau di cerobong tuh yang positif, yang di towernya yang negatif. Gitu. Jadi selama syuting nggak dikasih tahu kalau ada ABCD di tempat-tempat ini? Ada dikasih tahu. Cuman mereka kan pasti udah ngasih maksudnya udah dikasih tahu harus seperti ini dan mereka udah ngelakuin. Mungkin kita para pemain juga kan paling cuma dinasehatin ya hati-hati aja gitu, jangan sampai nggak fokus, jangan kosong gitu. Nah pas itu tuh aku syutingnya adegannya emang harus jalan sendirian, jadi kamera sama orang-orang tuh kosong, mereka jauh di sana. Aku harus jalan sendirian ya kan, jalan sendirian sampai ke ujung pohon beringin, terus aku jalan ke sana lagi jam 12:30, jam 12 lah. Dini hari ya. Waktunya penelusuran itu Om. Iya, selesai penelusuran kadang. Iya, itu memang entitas menyerupai siluman ular yang suka dengan pembawaan atau auranya Mbak Erika. Suka pembawaan dan auranya. Auraku? Iya. Karena menarik bagi entitas ini kemudian seperti mengambil energimu beberapa kali dan terbawa masuk ke alam bawah sadar. Itu. Tapi kalau ke tahap kerasukan tidak. Namun ada beberapa bagian tubuhmu yang terkendalikan oleh entitas ini. Gitu. Jadi dinginnya itu dingin reptil. Jadi maaf ya, kayak kalau kita megang ular, dinginnya itu kayak gitu. Terus mungkin akan mengikuti beberapa gesturnya dan energinya memang cepet banget terkuras. Nah, ketika dikasih air untuk itu sebenarnya membentengi atau memberikan jarak agar entitas ini tidak bisa menghisap energi itu. Gitu. Karena itu satu entitas yang agresif banget. Begitu.
Tapi di waktu di syuting itu ya Mbak ya, itu ada ritual yang Mbak Erika ikutin nggak? Ritual apa nih? Ritual kayak Ya misalkan kayak kasih sesajen gitu-gitu. Sajennya emang udah ada tapi bukan aku yang ngasih. Karena emang harus dari orang-orang sananya katanya emang harus ada sesajen. Disiapkan gitu ya. Jadi udah buat ada. selamatan. Iya udah dari sana ya kan. Kebakar lagi tuh sesajen. Ya enggak? Waktu yang adegan gue tiba-tiba gitu apinya ke atas. keren banget sih Om. Harusnya ikut pas aku syuting kalian penelusuran. Jadi pas kalian tayang aku sekalian promo di sini. Besok kalau syuting lagi. Iya, besok kalau syuting lagi ya. Atau nggak kalian jangan deh. Aku baru bilang kalau kalian penelusuran aku ikut deh. Lu nggak apa-apa Mbak Erika. Aku tuh sebenarnya hitungannya nggak gampang ketempelan sih, ya. Aku nggak gampang ketempel. Apa gampang ya? Gampang. Aku Iya. gampang ya. Auranya narik soalnya. Tipenya. Oh. Iya. Punya sahabat imajiner ya. Nggak tahu ya. Iya iya. Anak yang mana tuh? Iya. Emang waktu kecil kayak gitu. Iya iya. Tapi kalau misalkan ini Om, itu kan apa? Ini jadi sensitif kan ke badan kalau misalkan gampang ketempelan, apalagi sampai walaupun nggak kesurupan ya Om, namanya Iya, ya iya. kayak ketempelan kayak gitu, itu bisa bikin badan makin sensitif nggak sih Om? Iya pastinya. Karena ada kecenderungan ke Mbak Erika ini sebenarnya bisa mediumisasi juga. Gimana Om? Bisa mediumisasi. Mediumisasi. Jadi memasukkan entitas astral ke dalam tubuh dengan sadar dan terkendali. Sebenarnya begitu. Karena kecenderungan yang digondang tadi itu bisa keluar masuk, Mas. Jadi dia bisa masuk dengan sendirinya. Ketika dinetralisir dia cepat. Dan energinya energinya Mbak Erika juga cepat naik juga. Gitu. Karena memang di waktu kecil seperti yang disampaikan tadi, memang ada sahabat imajiner sih. Jadi bukan kodam, bukan korin ya. Sahabat imajiner. Sahabat Imajiner. Aku Iya. punya. Iya, jadi seperti teman nggak kelihatan. Oh. Menarik, ini menarik. Tapi ini loh Kak Erika, Ya. waktu syuting pernah nggak sih meranin jadi hantunya kayak gitu? Oh pernah. Yang judul sebelumnya yang di pabrik gula itu aku jadi hantunya. Udah kenyang sebenarnya aku di pabrik gula itu. Jadi mohon ya Bapak Sutradara, PHP-nya. Pabriknya banyak kok, bukan pabrik gula. Ada pabrik sepeda ya kan? Iya. Ntar kalau kesana lagi, ketemu lagi. Kangen kayaknya. Gitu. Iya pernah aku jadi jadi setan ya, jadi ada persekutuan kalau yang di judul sebelumnya, persekutuan. Terus aku juga lumayan berat-berat sih itu adegannya sampai pagi juga malah. Karena kan sebenarnya pabrik gula itu kan beraktivitasnya nggak boleh sampai pagi sebenarnya kan, peraturannya juga kan nggak boleh ada beberapa spot yang emang nggak boleh lewat atau sudah lama tidak dipakai atau berfungsi kan sebenarnya. Cuman kemarin yang judul kita yang barusan aku selesai ini, yang pabrik gula ini, ada spot-spot yang di belakang tuh, yang pabrik barat ya, Miss, yang paling belakang banget yang dirantai pintunya. Itu tuh kemarin dibuka. Dan aku harus beradegan sex scene di situ. Jam 2:30 pagi. Coba bayangin. Ya udah. Tapi pada saat itu nggak ada yang dirasain. Maksudnya ketika Mencoba untuk nggak mau nyari-nyari sih. Kayak biasa kan kayak gitu kan kita tanpa kita sadar kan. Aduh, ini merinding apa ya? Aduh ini itu kan nyari sebenarnya. Nah aku nggak mau ke situ sih. Nah, kan pernah nih kalau kita track back ya, pernah jadi peran-peran hantu. Itu ada nggak sih ketika meranin jadi hantu tuh kayak ada sesuatu gangguan atau kayak ngerasa lagi acting nih, lagi jadi hantu tapi nggak ngerasa lagi acting, kadang uncontrollable gitu loh. Pernah nggak? Sebenarnya kalau misalnya kayak acting atau nggak acting, aku lebih ke ngerasain ini aja sih mungkin berasa apa ya? Perasaannya tuh nyampe gitu. Jadi kan ada beberapa sosok yang aku tokohkan. Ini kan punya cerita di sebelumnya gitu loh, cerita waktu ketika dia hidup yang bagaimana. Nah itu pada saat aku acting tuh kayak
oh benar-benar jadi sosok itu sebenarnya, benar-benar jadi si perempuan itu masuk gitu. Oh gua tuh sebenarnya dia tuh gue gitu. Itu sering banget kayak gitu. Jadi feelingnya nyampe. Apa ini karakternya meresapin ya, atau diresapi sih sebenarnya. Kalau meresapi itu kan kita memperdalam sana, ini dia yang memperdalam kita. Iya. Gitu. Tapi apa itu Om yang bikin Rika ini bisa mediumisasi? Iya. Mediumisasi kan memang bagian dari karakter dan kalau kita sebut itu meragakan. Sebenarnya kesurupan beda. Kalau kesurupan kan ada di posisi di mana kita di luar kendali karena faktor psikis dan non psikis. Tapi kalau mediumisasi kita berarti bisa mereka ulang, memperagakan atau meresapi dari aktornya yang ada di belakang kita, yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Jadi ada impact, bisa ada impactnya bisa. Segitu ya Om ya? Iya bisa. Tapi itu bikin badan lemah nggak sih maksudnya ketika memang nanti datang ke tempat-tempat lain mungkin yang lebih bahaya dalam kasus seperti itunya? Iya, akan seperti itu. Karena kalau misalnya ada pertanyaan ke Mbak Rika, mungkin dulu kalau waktu kecil sensitif juga dengan hal seperti itu. Aku waktu kecil lumayan sering, aku ngerasa sih nggak diganggu ya waktu kecil ya. Iya. Mungkin aku karena masih kecil jadi nggak tahu sebenarnya itu apa gitu. Cuman dulu mami waktu aku udah lumayan besar, mami sering cerita dulu itu, kamu tuh suka ngobrol, inget gak ngobrolnya sama siapa? Jadi tanyanya gitu. Jadi aku jelasin ada perempuan. Jadi waktu dulu aku pernah ya, waktu kecil itu aku tidur, ya tidur pada saat tidur itu aku mimpi, aku bangun tidur. Jadi tidur aku bangun tidur. Tidur di dalam tidur. Iya, aku bangun, terus aku buka pintu kamar, itu ada nenek-nenek pakai kebaya, terus disanggul sambil gendong bayi, turun dari tangga rumah aku, tuk gitu. Terus kayak aku, itu siapa? Tutup pintu, terus aku tidur lagi, terus aku kebangun. Oh tadi aku mimpi, ini kayaknya tadi mimpi ngeliat nenek-nenek. Aku jalan lagi buka pintu, lihat turun lagi nenek-nenek itu. Ini dalam nyatanya, yang kedua. Yang aku nggak tahu itu nyata atau enggak nih. Iya. Ini yang kedua kalinya soalnya. Loh, bener berarti mimpi yang tadi ini nenek-neneknya turun tangga. Habis itu pas aku coba tidur lagi kebangun yang ketiga kalinya. Tapi nenek-neneknya pas ngeliat aku nengok. Jadi aku ngerasa tiga-tiganya itu mimpi. Tiga-tiganya aku ngeliat nenek-nenek turun itu mimpi. Gitu. Itu aneh banget sih. Mimpi waktu kecil aku. Umur berapa tahun itu Kak? Masih kecil banget, mungkin kayak umur kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD ya. Mbak Rika dulu tinggalnya di Cilacap ya nggak salah? Iya. Ya? Kelahiran asli sana? Asli lahir Cilacap. Oh, Cilacap mana Mbak? Dulu di Pasir Besi. Pasir Besi. Depan pantai selatan, depan pantai banget. Sama Teluk Penyu? Iya, deket ya? Berarti udah mau ini Nusa Kambangan? Iya. Ada depan gitu? Oh, iya. Kompleks itu sebenarnya. Oh, dekat Pasir Besi ya? Iya. Ya lumayan juga daerahnya. Tapi pernah denger nggak di rumah cerita-cerita kayak gitu? Oh, kalau keluarga aku kental banget. Kalau mistis-mistisnya lebih kental. Kejawen gitu. Kejawen banget. Karena memang nenekku itu kan asli banget sana ya. Jadi penampilannya pun masih pakai kebaya, masih ngomongnya pun sama aku pun masih yang kalau dipanggil tuh kan jawabnya harus dalam, kayak gitu-gitu lah. Nah dulu tuh nenek aku jadi merinding kalau jadi nenek. Jadi memang dia masih ngikutin aku nggak bisa nyebutin ya tradisionalnya budayanya. Jadi dia dulu suka mandiin keris yang kayak gitu-gitu. Jamasan. Apa itu namanya? Jamasan. Iya, setiap satu surau itu ya. Iya. Tiap pokoknya ada hari-hari khususnya gitu lah pokoknya dimandiin kerisnya. Jadi dulu barang-barang dia itu kan banyak banget. Ya mungkin kalau diturunin ke cucunya atau ke anaknya juga nggak ada yang mau ngambil sebenarnya kan. Terus waktu aku kecil, jadi nenek itu pernah sakit terus di kamarnya itu ngadep ke arah tembok. Jadi dia posisinya mungkin lagi kayak gini ya di kursi roda ngadepnya ke arah tembok sana. Mami aku tuh bilang, Ica tolong suapin nenek bubur. Ya Mi. Jadi aku ketok kamar nenek, pas aku buka pintunya nenek tuh lagi kayak gini aja lagi ngeliatin tembok gitu. Terus tapi
pas aku mau masuk dia tuh ngomong, tapi ngomongnya kayak nyanyi, ngomongnya kayak Nyinden. iya kayak nyinden gitu, pakai bahasa Jawa deh. Terus aku panggil mami, itu nenek ngomong sama siapa? Si kecil. Ngomongin siapa? Kenapa? Pas dilihat nenek tuh lagi gini, jadi ngomong sambil nyinden kayaknya ya, sambil mendayu-dayu gitu. Ngeliatnya ke atas gitu. Pas sama mami dideketin, dia muntah, tapi jaraknya dari sini ke tembok itu tuh deket banget. Jadi dari sini agak jauh sih, dari sini ke sana. Tapi airnya tuh yang keluar itu nyampe ke tembok itu. Jadi muntahnya ya. Iya, muntahnya tuh gitu. Akhirnya mami manggil orang pintar, terus dikasih tahu katanya pas yang tadi nenek lagi gini tuh dia lagi ngobrol, terus yang ada di atasnya itu bentuknya itu barisan gitu, perempuan tapi kayak bentuk V gitu, perempuan kayak baris. Oh, bentuk pola. Iya. Polanya kayak V gini. V gitu. Nggak tahu itu apa dayang-dayang apa. Dulu sih bilangnya rombongan apa sih, Ratu Pantai ini, Ratu Pantai Selatan. Ya, iya. Yang kayak gitu-gitu. Karena rumah aku tuh benar-benar persis di depan pantai selatan. Iya. Gitu. Kalau mau ke pantai itu tinggal jalan kaki. Wah, berarti emang ada dari turunan juga kayaknya si Om ya? Iya ya, garisnya. Iya. Memang leluhurnya boleh dibilang ini Mbak Ica, lelaku kejawennya kental banget. Iya, kejawen. Atau aktivitas spiritualnya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh menurut saya. Gitu. Karena memang tersimpan banyak pusaka dan saudara-saudaranya juga ada beberapa yang memiliki kepekaan juga, nggak hanya saudara kandung tapi juga sepupu. Juga. Sepupu. Tapi semua dari garis perempuan yang bisa. Oh, itu. Iya. Dari mamanya sebenarnya juga bisa. Iya, mama aku ya. Nenek, terus nenek buyut ke atas. Iya. Gitu. Dari keluarga sih anak perempuan satu-satunya cuma aku, jadi kayak keluarga mami itu banyak, tapi anak-anaknya tuh semuanya cowok. Jadi kalau nenek aku masih hidup, cucu satu-satunya yang perempuan tuh cuma aku. Yang satu ya. Dan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang tertarik sama hal seperti, nggak ada yang nurunin gitu dari nenek itu. Enggak. Masih banyak dong pusakanya di sana. Banyak banget. Di rumah aku yang di Cilacap banyak banget. Dan bentuknya kayak macam-macam, kayak ada gelang, keris, apalagi ya. Ya nggak tahu mau diapain juga, guci. Iya, gentong. Guci yang gentong-gentong gitu juga ada. Ada kayak itu Mbak Ika, payung gitu nggak? Payung? Iya, payung song-song itu loh. Aku belum tahu deh itu. Ya, atau kayak menyerupai tombak. Aku nggak tahu itu, soalnya waktu itu aku cuma diceritain karena waktu ketika nenek aku meninggal. Jadi ada obrolan keluarga itulah, anak-anaknya, ya mami aku sama Pak De sama Bude itu pada ngobrol gitu. Karena benda-bendanya udah kalau dibuka ya nggak ada yang mau ambil, mami aku juga nggak ada. Oh, disimpan di kamar khusus gitu? Wah, aku nggak tahu deh. Aku nggak ngerti. Gitu. Iya. Menarik sih Om, ini apa ini ya, maksudnya ini kan banyak dan udah lama dan sering dimandiin kan. Aku juga pernah dengar soalnya Om, kalau misalkan suatu barang itu yang tadinya dirawat lalu nggak dirawat, itu pasti ada konflik. Barangnya itu entah dia cabut sendiri atau isinya marah. Gitu. Apakah itu bisa terjadi Om? Bisa. Dalam situasi ini? Bisa. Oh, kalau kayak gitu tuh ada isinya ya? Ada. Barang-barang kayak gitu ada isinya? Iya. Dulu waktu nenekku meninggal lumayan ada masalah banget soalnya di rumah. Rame gitu? Bukan, di rumah tuh kan kumpul, karena posisinya kata dokternya emang udah nggak ada nenekku, udah meninggal. Tapi belum meninggal, gimana ya? Belum cabut gitu ya, belum lepas ya? Iya, koma kayak lah gitu. ya, kayak koma gitu ya? Dinyatakannya sih sebenarnya sudah meninggal, tapi posisinya dia masih bernafas gitu. Terus yang aku ingat, ini masih kecil ya aku ceritanya, di atas genteng rumah tuh bunyi kayak letusan gitu ya? Gitu, kayak bunyi gitu. Terus baru tuh ada kayak hentakan dari nenek mungkin kayak gitu. Setelah ada bunyi itu baru nggak ada, baru benar-benar nggak ada, baru meninggal. Itu dinyatakan wafat semuanya. Baru Itu kayak ini sih Mbak Ica Mas Sami, pegangan yang lepas. Iya sih. Jadi memang bukan orang sembarangan waktu mudanya. Yang putrinya, termasuk yang buyut putri juga.
Dan ada kaitannya dekat banget dengan pantai selatan memang dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Gitu. Terus ada lagi yang waktu nenek aku yang tadi aku ceritain yang nenek aku muntah ke tembok itu, yang jauh itu. Dari kamarnya nenek aku kan ada, kalau mami kan masuk ke dalam kamar. Nah, sepupu-sepupu aku kan ada yang di depan, kan ada yang umurnya udah dewasa dari aku ya. Itu ngeliat kepiting putih. Oh, Keluar pakai dari kamar. albino itu ya? Iya. Kepiting albino keluar dari kamar. Sebenarnya sih pengalamannya nggak banyak, cuman kebetulan memang tinggalnya di sana di pantai selatan, dan juga keluarga aku ya kental banget kejawennya. Benar sih. Iya. Karena deket ya Om ya, karena memang deket banget ini. Iya, kalau dirasa-rasa ya deket banget Om, kayak emang masih ininya Kanjeng Ratu ya, masih muridnya. Iya. Oh. Berarti kalau dengan Benteng Pendem nggak jauh juga. Tahu iya. Benteng Pendem tahu. Itu masa kecilku semua sih tuh. Pas masih belum seperti sekarang ya. Main ke situ. Iya, masih kecil, tapi itu sangat kecil sekali kalau aku di sana, kayak masih umur ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena abis itu aku pindah gitu. Nah, setelah pindah ada nggak kejadian? Lebih banyak justru. Kalau aku pindah ke Indramayu, jadi aku tuh memang ke tempat yang pantai-pantai. Dari Cilacap pindah ke Indramayu. Nah, dari pantai selatan, pantai utara ya? Kalau itu ngikutin tugas papi sih, jadi kayak yang ada kilang-kilangnya pindah ke situ. Nah, kalau di situ mungkin gangguannya, ya itu yang aku ngobrol waktu kecil, itu juga sama kejadian lagi. Dada-dada sih kalau itu bukan ngobrol ya. Dada tante, dada siapa itu, tante itu, gitu. Terbang. Pakai baju apa, Mbak? Aku lupa. Ini aku cuma diceritain sama mami, aku nggak tahu. Karena masih kecil ya. Bedanya emang susah sih, bisa segitu. Jadi diceritain waktu kecil gitu, kamu dada terus ke atas. Gitu. Dada tante. Gitu. Kalau itu teman imajiner apa emang sosok yang ada di sekitar yang di Indramayu itu sosok. Kalau yang terbang itu ya. Itu ya boleh dibilang itu kondisinya sore nggak sih Mbak? Maghrib. Oh iya. Kalau itu kuntilanak sih. Iya. Itu kayak ini apa? Kuntilanak ayam. Kuntilanak ayam? Iya. Gini Mbak, biasanya kalau maghrib tuh sering godain anak-anak kecil, balita. Itu biasanya ayam-ayaman dulu. Ayam anak ayam. Iya, aku punya lagi itu. Iya. Ayam-ayaman dulu. Dia biasanya nanti mancing anak untuk nangkep tuh ayam. Terus ayam tuh nanti lari. Kalau enggak dia terbang berbabluk tuh jadi sosok perempuan terbang. Chicken lady itu disebutnya. Chicken lady? Iya. Ayam warna dulu. Kayak ayam warna, tapi dia yang kalau warna kan udah diwarnain tuh ya. Apa merah, ada hijau, kuning. Iya. Itu yang masih originalnya ayam. Oh iya, yang kecil-kecil ya. Masih kayak piyik gitu loh gitu. Itu chicken lady kalau itu ayam-ayaman. Iya. Masih nggak sampai sekarang Om? Masih. Saya aja kalau di rumah kadang maghrib kalau anak nggak boleh keluar kadang dengar suara ayam. Betul nggak ada yang piara ayam Mbak. Kalau ada anak balita dia mesti dekat. Itu chicken lady itu. Chicken lady, namanya chicken lady guys. Iya, jadi ayam-ayaman tuh Mbak, karena dia kan jalannya titik terus bluk hilang gitu. Wah, masih berarti ya beda-beda ya. Maksudnya kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu kan masih anak-anak tuh. Ketika beranjak dewasa atau ke masa remaja, masih ada nggak hal seperti itu kejadian? Banyak, tapi kayaknya lebih ke aku nggak tahu ya ini medis atau enggak, tapi kayak aku lumayan sering rep-repan. Tapi rep-repannya ini kan kalau misalnya medis itu kan otot saraf kita kan masih kaget gitu kan ya. Jadi nggak bisa gerak gitu. Cuman kalau yang aku alamin tuh seringnya adalah ketika rep-repan itu sering, jadi kan rep-repan nih, tapi aku bisa ngeliat kayak sosoknya. Tapi posisi kaku gitu nggak Mbak Ica? Aku. Misalnya aku lagi tidur ya, aku lagi tidur kayak gini, terus kan ini kan nggak bisa gerak nih. Nah ini aku bisa ngeliat nih apa bentuknya. Waktu itu pernah perempuan, terus kaki aku nih pernah dikenain rambutnya. Gini-gini gitu? Iya. Wah. Rambut, jadi kaki aku, jadi pas pada saat aku lagi rep-repan, rep-repan itu, di kaki aku tuh rambutnya kerasa itu? Kerasa. Karena kan cuman badan aku yang bisa gerak, tapi kan semuanya masih berasa. Pas udah sadar ya nggak ada apa-apa juga.
Cuman sering banget kayak gitu, selalu kayak muncul sampai aku tuh udah hafal, ngerti nggak? Aku kayak ini kayaknya kuping aku udah mulai sakit nih kayak bindeng itu, terus udah mulai nggak bisa gerak nih, pasti ada apa nih gitu. Kalau misalnya aku losin, maksudnya kayak nggak aku lawan, kan itu kan aku tuh kayak ngelosin gitu loh, kayak dilosin gitu, pasti bisa maksudnya ada yang ngeliat, ya. Pernah ada yang teriak juga, itu pernah ada yang teriak ke kuping aku, Jadi kalau misalnya aku bilang kayak apa ya, kecapean kali ya, yang teriak siapa? Yang tadi rambutnya siapa? Gitu. Itu kalau yang udah dewasanya, cuman untuk ngelihat kayak gitu-gitu sih nggak pernah, kecuali pas rep-repan itu tadi. Itu pun cuman kayak kalau kita merem ini kan kayak kita ngelihat bentuknya seperti itu gitu, bukan yang kayak secara nyata gitu ngeliatnya. Batini ya berarti Om ya? Iya, ya memang rep-repan kan salah satu proses entitas astral untuk masuk ke alam bawah sadar kita. Iya. Jadi kayak terasa ditindih atau tindihan sebutnya itu. Pokoknya semakin dipasrahin badannya, semakin ya udah kalau di itu makin bisa ngerasain lah, diapain itu makin bisa dirasain. Makin berontak, semakin melilit kalau kayak ular modelnya. Jadi emang ketika memang dalam kondisi udah ngerasa nih kuping kan penginnya biasanya, terus udah dilemesin, los. Udah tahu itu, aku pasti udah kayak nih pasti ntar lagi ini nih. Jadi untuk yang di fase aku yang udah dewasa banget, kalau misalnya ada yang bunyi kayak gitu udah mau masuk nih, aku pasti lawan-lawan kayak yang kayak aku gitu enggak gitu, aku gerak-gerakin. Tapi pernah nggak lagi dipaksa gitu-gitu tetap pernah. Iya, itu kenapa ya? Aku tuh sampai sekarang nggak pernah nemu jawabannya loh. Iya, kalau Mas Sami apa rep-repan gitu secara umum, nanti kalau secara detail. Kalau secara umum sih sebenarnya memang ini sih Kak, ada yang memang itu apa seperti yang kita belum siap, si raga itu belum siap gitu, alam bawah sadar masih ketinggalan gitu kan. Nah yang kedua memang ada satu entitas yang mengganggu, entah itu ke bawah dari luar atau memang di rumah. Emang tujuannya emang mereka kan caper ya, para jin ini kan caper ya dengan berinteraksi sama kita gitu. Cuman kan caranya beda-beda. Salah satu cara mereka untuk bisa interaksi sama kita itu melalui alam bawah sadar. Nah itu yang bikin rep-repan tuh itu. Ada yang cuma menggoda kayak tadi, ada yang dia sampai masuk akhirnya ke bawah mimpi. Nah pernah nggak mimpi horor ketika saat itu Kak? Enggak sih. Enggak. Berarti nggak masuk Om ya? Iya, ini nyambungnya. Jadi memang tindihan atau rep-repan itu satu proses ya, ini secara metafisik ya Mbak ya, atau secara non mediknya. Kita memang sedang ada dikelilingi, diikuti, atau kita ditempeli oleh entitas astral lain yang dia ingin berinteraksi dengan kita. Salah satu caranya kenapa mengejarnya ini waktu tidur, karena yang pertama posisi capek pasti, orang tidur terutama malam ya. Yang kedua, tidur itu nanti akan masuk ke dalam disebut alam bawah sadar. Jadi mereka akan mengajak komunikasi atau masuk ke alam bawah sadar itu, sehingga nanti terjadi mimpi yang teringat atau disebutnya dengan perjalanan spiritual. Nah, ketika entitas ini gagal atau mencoba untuk masuk tidak bisa, tubuh ini akan mengeluarkan satu proteksi. Benteng itu ya? Benteng. Bisa memang berasal dari energinya sendiri atau ada sosok pendamping bawaan kita atau disebutnya korin atau kodam. Sehingga ada gesekan tolak menolak kayak magnet. Gitu. Jadi memang ingin interaksi. Kalau kemudian berhasil lepas, tentunya dia yang sudah terkena dengan energi manusia, dia akan mewujudkan atau terjadi penampakan atau terjadi wujud yang solid sehingga bisa dirasakan oleh panca indera. Tapi itu tidak lama ya, sepersekian detik. Kalau dia berhasil, berarti masuk ke dalam alam bawah sadar atau masuk ke dalam aliran darah. Gitu. Jadi proses itu. Rep-repan itu. Ketika orang terlalu sering berarti dia menarik tuh dari makhluk astral. Tapi tubuhnya juga punya perlindungan secara gaib ataupun imunitas non mediknya gitu. Kalau aku yang kemarin pas yang di pabrik gondang itu, aku ngerasa aku yang kejang-kejang itu, aku ngerasa mungkin ada salah satu protek juga setelah aku tahu ya, maksudnya mungkin ada kayak antibiotik gitulah ya. Iya maksudnya kayak jadi mereka tuh lagi tabrakan gitu, jadi badan aku yang kenanya tuh di badan aku gitu yang kemarin. Iya sih, kalau dengar dari runtutan ceritanya Om ya, dari buyut sampai ini ya
sebenarnya bisa make sense sih Kak kalau untuk bisa jadi sensitif sebenarnya. Gitu cuman ke arah spiritual atau gaib gitu kan memang harus ini Om ya. Kalau memang mau benar-benar dirasakan, nggak denial dan lainnya, emang harus bisa terima gitu dengan kondisi seperti itu. Mungkin kan nggak semua orang kan mau ya kayak sama hal seperti itu kan, kadang bisa jadi distraksi juga gitu loh. Dan syukurnya kayaknya ada yang jagain juga sih Om ya. Iya. Ya, kalau tadi yang disebut di Cilacap dulu itu memang berkaitan dengan pusaka yang ada di rumah. Jadi memang ada beberapa keris yang keris itu kecil ya, atau ada seperti bentuknya itu boneka kecil dia dari logam. Saya lupa namanya golean apa gitu. Kayak wayang Golean gitu, kencono atau apa ya? Ya kayak wayang. Kayak wayang gitu Mbak. Kan wujudnya anak kecil, tapi anak kecil kolosal gitu. Segini Om ya? Iya. Golek kencono apa ya? Golean kencono namanya. Dari besi kuning gitu Mbak. Iya, tahu. Itu yang bentuk anak kecil. Anak kecilnya itu laki-laki, tapi lucu. Tapi pakai baju kayak kerajaan-kerajaan gitu. Gitu. Golekan kencono atau apa namanya, saya lupa namanya itu. Nah, dari yang putrinya sendiri kan lumayan dekat dulu Mbak ya, ketika belum masih ada gitu. Di Mbak Ika sendiri memang ada entitas yang dia kalau disebut tadi menjaga dan sepasang, tapi perempuan-perempuan. Jadi kayak apa prajurit keraton Pantai Selatan. Dia bawa tombak 2 gitu. Jadi ketika ada apa-apa dia akan menghalangi di depan. Gitu kayak ada yang ngawal gitu. Gitu sih. Iya. Jadi makanya kalau misalkan ada gesekan antar makhluk di tempat-tempat syuting, itu kemungkinan lagi perang mereka gitu loh Kak. Iya, dan di tubuhnya kan terasa cepet. Entah itu panas, entah itu pusing, itu justru malah indikasi yang bagus Mbak. Kalau itu nggak ada, kita santai-santai ataupun apa aja, justru malah masuk. Gitu. Nah kalau sekarang ini ada pengawalnya ikut nggak ke sini Om? Ada di belakang Mbak Rika yang kosong tuh. Sih. Tapi pada baik kan? Positif kan? Kan ini dari nggak bisa dihilangin gitu ya? Maksudnya emang selalu dari kecil, aku kecil ya? Iya, dari yang putrinya, almarhumah. Tapi emang keturunan-keturunannya. Dapat sih ya, terahnya dapat. Iya. Maksudnya nggak bukan mencari dan diisi. Jadi nggak kebagi kemana-mana gitu loh. Jadi kalau misalkan emang kayak Rika mau menggeluti dunia spiritual itu sangat mendukung Om ya? Iya. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh katanya. Tadi yang ini Mbak Rika yang ada sosok ibu-ibu apa nenek-nenek yang turun dari tangga mimpi, itu Mbak Rika yang digendongnya anaknya kelihatan nggak? Bayi, tapi nggak kelihatan. Ya itu yang saya maksud Mbak. Saya coba track dan sinkron kan yang dari golek kencono itu. Nah kalau Kak Rika sendiri pernah nggak sih, ini kan di luar syuting lah, udah kehidupan pribadi ya, itu pernah nggak sih ikut ritual-ritual ke Jawa atau datang ke acara-acara adat yang berbau Jawa seperti itu, pernah nggak? Aku tuh kalau yang kayak gitu belum seumur hidup kayaknya belum pernah deh. Kayak maksudnya yang sesuatu yang mengandung spiritual, terus yang tradisionalnya maksudnya mungkin yang ke alam gitu juga belum pernah. Takutnya tabrakan soalnya, ngerti nggak sih? Takutnya akunya malah jadi sakit. Gitu, karena sadar diri kan sering sakit kan, sering kayak gitu-gitu, jadi nggak berani. Takutnya aku malah mancing-mancing gitu loh. Udah proteksi dari diri sih sebenarnya. Iya, benar. Ada yang peringatkan juga. Aku yang simpelnya aja, teman-teman aku kan lagi zamannya melukat, aku diajakin melukat juga kan. Aku doang yang nggak berani. Aku nggak berani melukat, terus diajakin kemana gitu. Ya pokoknya spiritual gitu nggak berani deh. Iya. Atau kalian mau ke penelusuran ke rumah nenekku? Cilacap ya? Cilacap. Aduh. Boleh sih ya Min ya? Min malah. Boleh dong. Ntar aku bilang sama mami aku, mana benda-benda itu siapa daripada gak ada yang ngurus nih, Om Hao mau ngurus kan? Sama yang ngurus. Mungkin. Soalnya kayak berat-berat banget sih Om, karena tangan pertama Om. Iya, tangan pertama. Om. Dan memang harus pilihan nih. Pilihan ya Mbak Ica, kalau Oke gitu-gitu tuh. milih ya, nggak sembarang. Nanti kalau dipaksa pulang nanti tetap ke rumah. Balik lagi misalkan udah Om Hao ambil atau aku ambil gitu ya, aku minta gitu ya. Itu tiba-tiba besok udah balik lagi ke sana, ke Cilacap lagi. Barangnya? Iya, fisiknya bisa. Fisiknya itu bisa. Itu kayak gitu. keris-keris kecil gitu, ada dibungkus warna merah. Kalung, batu-batuan. Iya, ada.
Tapi kalau misalkan kira-kira nih Om ya, biasanya kan ngomongin tadi pusaka nih bisa kita ambil terus bisa balik lagi. Nah kalau ke Rika sendiri ada yang ikut nggak sih dalam bentuk fisik maupun gaibnya? Kalau secara fisik nggak ada sama sekali. Dan belum saatnya karena Mbak Rika masih muda banget. Belum saatnya. Mungkin nanti dikasihkan kalau udah 40 atau 50 sekian karena maminya dulu sama almarhumah yang putri itu juga dapatnya ya udah usia matang, udah dewasa. Udah 40-50 ke atas. Kalau yang bukan ngikuti ya, lebih halusnya itu adalah satu entitas dari pusaka yang mendampingi itu ada. Yang boleh diceritakan dan nggak boleh diceritakan. Kalau diceritakan boleh diceritakan tadi salah satunya gitu. Ya. Sama pernah sebenarnya yang golek kencono itu yang mengikuti terus, tapi fungsinya apa juga nggak boleh diceritakan. Gitu. Soalnya tangan pertama Om ya. Iya, iya benar. Dan itu pusaka leluhur dan itu jauh Mbak Ika, jadi dari atas lagi. Tapi perempuan semua yang terpilih. Dan dominannya memang keluarganya itu laki-laki. Jadi misal ada 10 orang tuh 7 itu laki-laki, 3 perempuan. Iya, iya. Gitu. Kalau yang aku maksudnya aku nggak punya sepupu perempuan. Jadi gimana tuh? Jadi saudara-saudara mami anaknya semuanya cowok. Laki-laki semua. Ya. Nggak ada cewek. Aku satu-satunya cucu perempuan nenek. Kuat makanya nenek. Iya, iya. Gitu loh. Nah kalau ngomongin soal sensitif lagi nih Om ya, iya. ada nggak sih Kak kejadian paling baru selain yang di Gondang tadi? Gondang tadi. Yang paling baru di Gondang sih. Yang paling baru Gondang dan itu pengalaman pertama banget yang sampai kayak orang stuck tak gitu. Nah kalau yang paling diingat ada nggak selain itu? Yang paling diingat entah di lokasinya atau pas di lokasi aku nggak ngerasain apa sih. Nyaman aja pas pulang ke hotelnya aku baru badan aku ya itu aku sampai ngegeliut gitu karena sakit kan badannya karena gemeteran. Memang ini kan terkadang entitas itu memang tidak hari itu juga, tapi memang efek-efek berikutnya bahkan bisa bertahun-tahun juga bisa Mas, baru kenanya tahun-tahunan gitu. Apalagi nggak ada proteksinya. Iya, justru semakin lama kan semakin dalam dia masuknya berarti. Atau enggak ya kayak gitu Om ya, maksudnya hari ini nggak kena nih, nyari hari sialnya. Benar. Ya. Ya tipe patinya kan kalau saya sebutnya. Gitu. Masih ada kerasa nggak sampai sekarang? Rasa-rasanya berat atau? Nggak tahu ya, masih kerasa atau enggaknya, cuman masih mungkin karena baru pulang banget, jadinya kayak masih berat. Masih santai, masih berat. Masih apa ini? Seger lah kalau luka ya. Iya, ini baru fresh banget nih, aku baru nyampe banget Jakarta, jadi kayak badan yang kemarin itu masih berat. Kalau untuk lokasi nih dari semua Rika syuting film hantu A B C D E F G itu ada satu spot tempat yang paling favorit nggak yang menurut wah ini parah banget nih lokasinya nih? Ya itu kemarin si Gondang. Si Gondang, karena kalau syuting yang sebelumnya di rumahnya, ini kan pabrik yang paling belakangnya banget. Dan itu kan tadinya tuh gelap banget, terus tiba-tiba ada cahaya sendiri, itu nggak tahu dari mana cahayanya. Jadi malah ini Om ya, maksudnya kalau dilihat-lihat lagi mungkin semakin dewasa kayak Rika itu bakalan semakin kuat ya berarti ya. Semakin kuat tapi semakin aman justru. Iya, kalau kita sebut semakin kuat kan berarti perlindungannya semakin tebal. Tapi interaksinya semakin banyak, tapi semakin aman. Gitu. Aduh, itu nggak bisa disembuhin ya? Sembuhin apa bahasanya? Buat penyakit. Dihilangin. Nggak bisa alami tapi aman kok. Kalau saran saya sih jangan terlalu tersugesti negatif, mas, justru aktif keseharian itu akan melupakan itu, karena setidaknya kan ada beberapa yang tadi kita sebut menjaga dari luhur itu akan membantu nanti. Gitu. Karena masih jelas banget satu-satunya terah perempuan ya. Iya, iya. Jadi ya kayaknya bakalan banyak yang bantu kayak nolongin gitu loh. Apalagi pertama rumahnya kan masih ada kan yang di Cilacap ya, rumahnya masih ada, pusakanya masih ada. Soalnya biasanya kalau misalkan almarhumah sering melakukan ritual di situ atau jamasan di situ, itu kan rumahnya jadi ini banget Om ya, energinya ya sangat
sangat spiritual banget gitu. Benar. Enggak, iya kalau rumah yang di sana iya, kalau rumah di Cilacap iya. Benar. Masuk hawanya udah beda. Tapi adem, gimana ya? Sejuk gitu ya. Sejuk. Enggak, bukan Nyaman tapi ya kerasa aja hawanya, tapi adem. keramat gitu ya. Ya keramat. Kalau- Bingit mungkin ya. Ingat ya. Kalau Mbak Erika sendiri selama dulu itu pernah ke Nusa Kambangan? Pernah nggak ya? Pernah deh Nyebrang kayaknya waktu gitu? kecil. Ke benteng-benteng itu? Apa ke, Pernah nggak ya? ke daerah itu? Oh pernah kok, pernah waktu kecil. Waktu kecil pernah naik nyebrang. kapal ya? Iya nyebrang, naik kapal. Lihat benteng-benteng itu Mbak? Iya, iya. Waktu itu kalau ke benteng-benteng itu kayak benteng Karangbolong, apa Klingker gitu kan? Iya, iya. Itu ngerasain sesuatu nggak Mbak pas ke sana? Enggak sih. Biasa aja, wisata Biasa ya? aja. Oh, biasa aja. Tapi itu nyebrang sendiri apa sama? Sama keluarga aku, Oh, sama mami juga. main gitu ya? Iya main di situ. Ke Benteng Pendem juga berarti? Ke Benteng Pendem juga. Main ke pantai yang di sana juga. Iya, iya. Nyebrang. Kalau dengan pantai sendiri tuh gimana Mbak? Di sana tuh menurutku ya karena aku bisa bilangnya kayak masih virgin banget lah. Iya, Nggak terlalu Banyak pedagang. Buat wisata nggak banyak berarti ya? pendatang. Jadi masih terlihat sangat terawat gitu ya, walaupun tidak kayak banyak orang yang merawatnya gimana banget. Cuman memang masih asri di sana itu. Terus juga pasirnya dan lain-lain masih bagus banget sih, masih bersih banget. Nah, kayaknya seru sih kalau misalkan ngajakin Kak Erika nih buat penelusuran. Pengen sih kita Yom ya. Kayaknya Ke Cilacap berarti? iya. Kakak Aku Indramayu. mau aja sih ke Cilacap. Ih, Om Hao kalau ketemu mami aku lebih seru ya. Lama ngobrolnya di sini lama. Dia akan menceritakan secara detailnya. Karena mami itu orangnya emang suka cerita banget dan dia selalu mengingat itu ya. Kayak kemarin waktu aku syuting kan mami sama papi itu suka datang. Ke Gondang? Bukan ke lokasi syuting yang di Semarang. Oh, yang sebelumnya? Atau yang pabrik gula juga? Bukan, judul Oh, lain. beda lain. Nah itu diceritain karena kan di situ kan pengalamannya tuh kan tentang perempuan yang digoda oleh makhluk, jadi keterusan, jadi keenakan gitu loh, ngerti nggak? Nah mami tuh dulu punya pengalaman kayak gitu, diceritain detail banget. Dulu dia pernah diangkat sama apa ya dulu disebutnya genderuwo ya? Oh, Dia pernah diangkat badannya. Min kayaknya undang mamanya Kak Erika nih. atau sekalian ke Cilacap aja nanti. Iya kecil aja ayo. Mau Opsinya ajak mami aku juga ayo. aminya Mbak Ika. Gas ya. Oke, nah kira-kira nih ya selain Cilacap, ada tempat lagi nggak yang pengen Kak Erika kunjungi? Untuk Penelusuran, Iya. untuk pengalaman. Jangan pabrik gula ya. Iya nggak mau. Nggak ada sih, kayaknya Cilacap lebih menarik sih. Iya, iya. Cilacap tuh pantai selatan terutama ya, maksudnya sangat-sangat sakral banget sih. Karena aku kecil dan besarnya di sana ya. Teluk Penyu itu teman-teman mami semua tuh, mami kalau misalnya karena rumahnya dekat banget, jadi mami remajanya di sana gitu kan, sampai punya anak. Kalau ke pasar itu ibu-ibu yang jual-jualan apa telur penyu ya apa sih yang itu tuh selalu nyapa-nyapa mami. Adek gitu. Sampai sekarang. Sampai terakhir mami kesana ke Cilacap. Mami paling sering banget ke Cilacap, dia bolak-balik ketemu sama teman-teman SMA-nya. Nah di sana dia sering ketemu sama yang itu ibu-ibu yang jualan. Pokoknya kamsi banget dah ya. Iya kamsi banget, anak kampung di sini banget. Wah. Jadi sekarang di sana di rumah nenek ada siapa? Wah aku nggak tahu deh tuh. Aku nggak tahu. Karena Pak Deku dan keluarganya di Surabaya pindah gitu. Jadi memang kayaknya udah kosong banget. Udah kosong banget. Terus mami tuh dulu pernah ke Nusa Kambangan buat ngajarin ini, bukan ngajarin, buat ngasih. Jadi mami tuh gerejanya kuat banget. Jadi ke apa? Kalau ini apa sih? Tersangka yang di ini? Narapidana. Di penjara tahanan. Iya, jadi kayak dikasih siraman-siraman gitu, cerita-cerita gitu. Jadi mami kesana dulu suka bolak-balik ke Nusa Kambangan. Kajian gitu lah ya. Aktivis banget. Ke penjaranya ya? Iya, ke penjaranya tapi. Tapi Mbak Erika sendiri pernah ke lokasi penjara nggak? Enggak. Cuman yang tadi di benteng itu ya? Iya, ke Yang Benteng di- Pendem aja. Iya, yang di itu apa? Di Nusa Kambangan pulaunya ya? Jadi nggak sabar nih Om, kita main ke Cilacap nih. Ntar aku ajakin makan sate. Enak banget.
Sate Min, sepakat. Namanya sate martawi. Boleh tadi coba. Oke, Gitu. cukup Om? Iya, Cukup. mungkin berikutnya ke Cilacap. Iya, kayaknya Cilacap berikutnya nih. Ah, Ini lama- Cilacap berarti. Awal tahun Min ya. Lulusuran. Awal Iya. tahun Min. ke Nusa Kambangan lagi tuh. Kemarin kemana? Ke Kampung Laut ya. Hmm. Yang belum sama Gua Ratu tuh katanya belum. Seru nih kayaknya nih. Seminggu aja. Oh. Jangan lama-lama. Oh, jangan lama-lama. Hilang nanti lama-lama. Wah. Oke, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih banget Salam udah buat bisa keluarga, diundang sini. terutama Iya. buat Mami juga ya. Nanti aku sampaikan. Iya. Pasti happy dia pasti nonton ini juga. Ditunggu maminya Mbak Erika Hitamani. Datang di Opsan atau enggak ya? Diundang di Opsan dulu. Iya. Judulnya Erika Karlina pulang kampung ditemenin Om Hao dan tim. Jadi nggak horor-horor banget. Juga pulang kampung. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tentunya teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini, dan tetap dukung channel Obrolan Santai, dan di situ ada apa mas namanya? Ada Kelang dan ada Kliwonan. Kliwonan, dan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan juga tinggalan ketik masukan dan saran nih. Kita mau ngobrol dengan siapa lagi di kolom komentar. Betul. Gitu. Kita akhiri, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.